Assalamualaikum. Buat kamu yang menonton video ini, kamu berarti orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena kamu akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari umang-umang. Umang-umang akan mengemas sesuatu hal yang berbeda. Nah, penasaran kan? Yuk tonton video umang-umang ini sampai habis. Kamu tahu nggak apa itu stereotip? Kata yang terdengar asing, namun secara tidak sadar kita pernah melakukannya atau mungkin sering melakukannya. Sejak lahir kita sudah diperkenalkan oleh orang tua kita tentang stereotip, di mana menggunakan nama anak laki-laki untuk anak laki-laki dan nama anak perempuan untuk anak perempuan. Inilah salah satu contoh dari stereotip. Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang yang hanya dilakukan berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip juga dapat didefinisikan sebagai pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Stereotip adalah bagian dari cara kerja otak kita sehari-hari. Bahkan, seringkali stereotip dapat menimbulkan diskriminasi dan prasangka. Nah, bagaimana sih biar kita tahu tindakan yang dilakukan kita ini termasuk ke dalam stereotip atau bukan? Untuk mengetahui hal tersebut, biasanya seseorang yang stereotip sering menyederhanakan hal-hal yang kompleks, serta dibarengi dengan pengambilan keputusan secara cepat. Yang kedua, stereotip itu jarang sekali akurat. Mungkin hanya sedikit saja yang benar, atau bahkan mungkin kita malah mengarang-arang sesuatu hal. Itulah cara mudahnya kita untuk mengenal atau mengetahui karakteristik dari stereotip. Jadi, apakah dalam kehidupan kita terdapat stereotip? Masih bingung? Baik, kita akan menggambarkan secara jelas dan rinci apa sih sebenarnya stereotip itu. Nah, ternyata stereotip tidak hanya ada pada bagian gender saja loh, akan tetapi ada 3 macam jenis stereotip. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada stereotip gender. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, banyak sekali contoh stereotip gender. Contoh lainnya yaitu membeda-bedakan antara atribut laki-laki dan perempuan. Padahal menurut kita itu sudah menjadi hal yang biasa dan sudah lumrah ada di kalangan masyarakat, di mana atribut perempuan dipakai untuk perempuan dan atribut laki-laki dipakai untuk laki-laki. Atau contoh yang sangat fenomenal, yaitu perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi, karena ujung-ujungnya pasti ke dapur. Laki-lakilah yang seharusnya berpendidikan tinggi. Nah, perkataan ini juga sudah termasuk ke dalam stereotip. Secara sadar tidak sadar, banyak sekali perlakuan atau perkataan kita yang termasuk dalam stereotip. Coba kita pikirkan baik-baik. Apa yang terlintas di pikiran kita tentang sikap laki-laki dan perempuan? Apakah berbeda? Apakah kita lebih banyak menjudge laki-laki ke hal yang negatif? Atau kita lebih banyak menjudge perempuan ke hal yang positif? Atau malah sebaliknya? Baik, untuk memikirkan hal tersebut, saya akan memberikan waktu untuk berpikir selama 3 detik. 3, 2, 1. Bagaimana hasilnya? Nah, ternyata kita sering mengistilahkan kalau setiap laki-laki itu jahat, kejam, kasar. Intinya, sesuatu hal yang negatif itu selalu ada pada laki-laki. Kalau kita berpandangan tentang perempuan, biasanya kita sering mengkaitkan kepada sesuatu hal yang positif. Contohnya ramah, lembut, penurut, dan lain sebagainya. Padahal tidak semuanya demikian. Contoh lainnya, kamu pernah gak berkata atau hal ini nempel sekali di pikiran kalian kalau anak laki-laki tidak boleh menangis, sedangkan jika perempuan menangis itu dianggap sesuatu hal yang wajar.
Dengan kata lain, anak laki-laki dan perempuan mengekspresikan emosionalnya secara berbeda. Nah, tahu nggak sih kalian? Ternyata sikap atau pikiran seperti ini juga sudah termasuk dalam stereotip. Padahal dengan cara kita berpandangan seperti itu, kita tidak bisa memberikan ruang untuk mereka berpendapat. Stereotip bisa merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotip yang bersifat negatif dapat memberatkan kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Jelas sekali seharusnya hal ini tidak terjadi. Selanjutnya ada stereotip pekerjaan. Profesi pemadam kebakaran yang cenderung dikatakan bahwa pekerjaan maskulin yang lebih cocok untuk laki-laki karena tugas sebagai pemadam kebakaran merupakan tugas yang berat dan berbahaya. Padahal seperti yang kita lihat, pada zaman sekarang perempuan bisa melakukan sesuatu hal yang dianggap remeh oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa mengidentikan suatu peran sebagai pekerjaan perempuan atau pekerjaan laki-laki dan bias sosial yang menganggap perempuan berotoritas lebih rendah dapat merugikan kita semua. Dan yang terakhir yaitu stereotip etnis. Stereotip yang satu ini dapat dikatakan sebagai stereotip yang paling populer dari dua jenis stereotip lainnya. Stereotip etnis merupakan kepercayaan atas adanya perbedaan kelompok, suku, etnis satu dengan yang lainnya. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata orang berkulit hitam? Apakah seseorang yang pemalas? Atau seseorang yang tidak cerdas? Atau yang lainnya? Meski dia seorang olahragawan yang baik, tapi hal tersebut terkadang terlintas dalam pikiran kita. Contoh selanjutnya, orang-orang pedalaman masih dipandang sebagai orang-orang yang kurang berpendidikan, padahal tidak menutup kemungkinan orang pedalaman juga memiliki tekad dan daya juang yang sama dengan orang-orang di kota. Nah, kamu tahu nggak sih faktor apa saja yang dapat menimbulkan stereotip? Faktor yang pertama yaitu keluarga. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, seseorang sudah diperkenalkan stereotip sejak lahir dan ditanamkan stereotip sejak dini oleh orang tuanya. Faktor yang kedua adalah teman sebaya. Teman sebaya cukup memiliki pengaruh perubahan sosial yang besar pada stereotip anak sejak masa prasekolah. Yang ketiga, sekolah. Sekolah memberikan perlakuan yang berbeda di antara mereka, terutama memberikan pandangan antara seragam yang dipakai oleh laki-laki dan seragam yang dipakai oleh perempuan. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat memberikan stereotip anak melalui sikap mereka dalam memandang apa yang telah disediakan untuk anak laki-laki, dan perempuan mengidentifikasi dirinya. Faktor yang kelima yaitu media massa. Melalui penampilan laki-laki dan perempuan yang sering terlihat di iklan-iklan TV maupun koran, membuat pola pikir kita menjadi stereotip. Sebenarnya, kita bisa meminimalisir stereotip tersebut loh. Dengan cara apa? Nah, kita tidak langsung memandang suatu kelompok, individu, profesi, etnis dari satu sisi saja, melainkan kita juga harus melihat dari sisi lainnya. Kita harus menyadari bahwasannya setiap kelompok, individu, profesi, etnis memiliki keunikan tersendiri yang mungkin kita tidak bisa mengubahnya. Akan tetapi kita bisa saling menghargai dan menghormati semuanya, sehingga kita bisa hidup berdampingan secara damai. Kita bisa lebih objektif menerima sebuah stereotip yang hadir di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, kita harus menumbuhkan rasa toleransi sejak dini. Hal ini sangat perlu dilakukan agar stereotip tidak terus-menerus dilestarikan, bahkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Nah, bagaimana teman-teman?
Pada video kali ini, Umang-Umang sudah memberikan ilmu tentang stereotip. Tapi sayangnya Umang-Umang harus pergi. Sebentar, ada yang kelupaan. Umang-Umang mau kenalin sama kalian semua. Di balik suami sukses, ada istri yang berperan. Di balik video yang amazing, ada orang-orang hebat yang berperan. Nah, kira-kira siapa ya? Penasaran kan? Ini dia. Ada Ikhwan Nur Hidayatullah, si manis yang pendiam. Yang kedua, ada Lia Oktaviani, si kecil yang bawel. Selanjutnya, ada Dwi Ulfani, si tinggi yang baik hati. Lalu, ada Safa Nabilah, si kalem yang imut. Dan yang terakhir, ada Nurul Syakira binti Abdul Rahman, si gadis Melayu yang cantik. Sampai jumpa. Salam hangat dari Umang-Umang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.